Ya, halo guys, apa kabar? Balik lagi sama gue di sini nih dan ya hari ini jam 3 subuh, gue masih belum bisa tidur. Soalnya barusan gue balesin komen terus ini ada komen menarik banget sih. Bagi gue ini menarik banget ya karena ini masalah umum yang dialami para traders. Jujur aja di channel ini gue nggak terlalu pengen memfokuskan di teknikal, di analisa pun ya secukupnya. Gue di sini lebih pengen ngebahas tentang psikologis dan masalah-masalah trader. Gue pengen bongkar satu-satu dan kalau bisa eh, kita selesain bareng-bareng gitu loh. Makanya kenapa gue buat channel Telegram. Buat channel Telegram, buat Telegram, dan Telegram itu gue share. Kalian kalau mau chat silahkan chat. Kalau emang kalian punya masalah dalam trading silahkan, gak apa-apa. Gue open banget kok untuk kalian. Semuanya 100% gratis. Ya minimal subscribe lah ya. Sama like video. Udah itu aja sih. Oke, yang pertama ini ada dari ya ini namanya ini. Dia komen kalau pas analisa masih inget money management, pas masuk trade lupa apakah apalagi floating minus berharap plus layer malah jadi tambah minus akhirnya margin call. Nah, ini itu masalahnya adalah kurang lebih ini cuman beda ya. Kalau pas itu gue loss $1.000 pertama gue. Bukan $1.000 pertama. Loss paling besar yaitu $1.000 itu pertama kali gue loss dari total modal gue yang ya mungkin pada saat itu nggak terlalu, cuman pada saat itu $1.000 bagi gue udah cukup berarti karena gue memulai trading dengan modal $50. Jadi ya bagi gue itu berarti sih. Oke. Untuk masalah money management ini sering sekali ya kita nggak disiplin money management. Kenapa? Satu, kita pengen profit yang gede. Nah, sedangkan profit yang gede itu atau profit yang besar itu antara baik dan buruk. Baik kalau kita bisa profit, kalau misalnya loss gimana? Itu gue kalau trading selalu berkata kalau misalnya loss gimana, gue selalu berpikir yang paling buruk dulu, jangan berpikir yang paling baik. Kalau berpikir yang paling baik ya semua orang bisa, gue bisa kok all in semua. Gue berharap ya, pasti gue berharap ya sesuai dengan prediksi gue dan gue profit ratusan kali lipat gitu. Gue bisa bisa kayak gitu, tapi apakah resikonya sebanding? Enggak. Nah, jadi caranya gimana? Tetap harus disiplin money management. Apapun yang terjadi, money management itu kunci. Nah, kalau misalnya nih kita misalnya total modal kita 10 juta, kita open 0,06. Ya udah stabilin lotnya di situ. Jangan dibesar-besar, jangan dikecil-kecilin. Terus kalian bikin limit. Misalnya kalian cuman boleh sekali entry, stop lossnya 100 pips. Ya udah segitu aja. Jangan di besar-besarin, jangan dilebih-lebihin gitu loh. Apalagi sampai misalnya ini udah minus, habis itu berharap kembali lagi. Ya mungkin bisa kembali lagi, udah bener trennya. Mungkin gue yakin kok ini analisanya pasti udah bagus, pasti udah hebat lah analisanya. Tapi psikologisnya, karena gini guys, trading itu bukan all about analisa sih. Bukan semuanya tentang analisa, tidak. Tetapi trading yang gue rasain itu semuanya tentang money management, psikologis, dan mental. Udah itu aja sih guys. Berharap dia naik. Mungkin analisanya sesuai, tapi ya itu. Biasa kalau gue tuh gatel. Gue tuh selalu berpikir mungkin dia naik, mungkin dia naik. Nah, akhirnya ya sama, layer-layer juga akhirnya. Nambah layer dolar DCA gue sih pas itu. DCA akhirnya apa? Kok nggak naik-naik? Akhirnya apa? Ya udah gue cut loss. Nah, yang salah harusnya gue mending sekali entry kena stop loss, ya udah gue cari lagi di bawah. Gue udah tahu ini trennya tuh misalnya uptrend. Cuman emang kan di M15 itu kan pasti ada koreksi kecil-kecil kan. Nah, oke, gue udah pasang stop loss di sini. Ternyata kena apa stop loss gue. Nah, ternyata dia lanjut turun lagi. Ya udah gue tungguin aja di bawah. Gue open lagi di bawah. Habis itu gue tungguin sampai dia naik. Mending itu sih daripada kita berharap layer terus. Akhirnya tiba-tiba kejilat sampai margin call. Nah,
Habis itu setelah margin call ternyata dia naik atau sesuai dengan harapan kita. Itu kan sakit, guys. Nah, itu yang bikin kita trading kita hancur. Nah, oke, habis itu gue tanya kan, ini kalian bisa baca sendiri, nanti di komennya itu ada kok. Motivasinya untuk tambahan beli bensin. Mungkin karena sabar dan tidak disiplin ya, takut ketinggalan momen, ternyata market masih gak bersahabat. Motivasinya sih kurang tidak salah, tapi motivasinya ini bisa berujung ke ego kita. Jadi gini, kalau motivasi gue, kenapa kok gue itu masuk ke trading? Bagi gue trading itu unik gitu, guys. Kenapa? Teknikal. Kalian coba backtest diri sebelum non farm payroll di time frame kecil ya, M5, M15, M30. Pokoknya di time frame kecil. Sebelum non farm payroll itu biasanya muncul pola-pola, guys. Entah itu pola, dan pola-pola itu 80% itu confirmation, sesuai. Misalnya dia falling wedge, ya udah dia sesuai dengan pola itu. Terus bearish flag, ya dia beneran bearish gitu loh. Makanya gue bilang, oh unik juga ya, maksudnya kita bisa meramal masa depan gitu loh dengan teknikal ini. Terus untuk kripto, awalnya kripto gue itu adalah orang yang hobi banget sama mencintai teknologi banget. Gue itu kalau kata-kata anak zaman sekarang itu nerd banget sama namanya teknologi. Nah, akhirnya gue lihat kripto adalah sesuatu yang unik bagi gue. Awalnya gue nggak pengen belajar trading dari kripto, gue cuman pengen mengetahui itu aja, tetapi ternyata kripto bisa dijadikan sumber cuan. Nah, akhirnya gue belajar deh tentang trading, tapi ya itu motivasinya gue nggak ada. Jujur ya, sampai sekarang gue juga bingung gitu loh. Motivasi gue sama sekali nggak ada hubungannya. Ya untungnya ya, puji Tuhannya ya, motivasi gue sampai sekarang nggak ada hubungannya sama uang untuk masuk ke dalam dunia trading. Jadi sehancur-hancurnya gue dalam dunia trading itu nggak sampai sakit hati, guys, gitu loh. Dan itu yang pertama. Yang kedua, modal gue udah gue amanin, guys. Modal gue udah gue amanin. Jadi saat ini gue trading cuma pakai profit yang gue jalanin aja. Jadi kalau misalnya loss, ya itu profit gue yang loss gitu sih, guys. Mungkin kalau pikiran kalian enak ya, mungkin trading pakai profit, lagi kita yang trading pakai modal gimana ya. Kuncinya sih satu, harus sabar, guys. Kalian kalau nggak sabar, kapan bisanya gitu loh, kapan suksesnya? Kalian kalau pengen cepet kaya terus, ya gue juga pengen cepet kaya, guys. Gue pengen punya bisnis ini itu, tapi kita harus realistis gitu loh, guys. Jangan sampai ego kita itu membutakan kita gitu loh, guys. Ya, lanjut. Iya bro, emosi yang belum bisa dilawan, dan itu berulang kali terjadi, takut ketinggalan momen. Oke, kalau ketinggalan momen, bro, percayalah, di trading itu momen tuh nggak sekali dua kali. Momen itu ada banyak, tinggal kita pintar-pintar ngelihatnya. Kalau emang nggak ada momen, nggak usah dicari-cari, nggak usah dipaksa momen itu ada. Percayalah, pasti banyak banget kok momen-momen itu. Gue berapa kali sering kok ketinggalan momen, dan ternyata ditungguin nggak berapa lama muncul lagi momen itu, dan ya udah, gue entry aja. Jadi nggak usah takut kehilangan momen, bro. Percaya, momen tuh pasti ada. Rezeki itu ada yang ngatur. Jadi kalau ketinggalan momen, ya udah, kita tarik nafas, habis itu tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, habis itu tenangkan diri bahwa kita percaya bahwa momen itu masih ada, pasti ada lagi gitu, guys. Oke. Ini lanjutnya support resistance. Untuk support resistance gue nggak mau jawab sih, karena
Yang jelas gue kalau lihat dari majority trend tuh atau trend besar, gue lihat di 4 hour itu untuk scalping ya, 4 hour dan M15 untuk gue entry atau M30. Terus kalau misalnya untuk long term ya, contoh seminggu gue harus kurang dari seminggu lah intinya nahan ya kan, kurang dari seminggu dan lebih dari sehari gue nahan, biasanya gue pakai watt daily untuk lihat majority trend dan entry-nya di hourly atau di M30. Tapi gue kurang suka karena untuk long term gue agak kurang suka karena stop lossnya rata-rata di atas 100 pips kalau long term tuh, makanya gue kurang suka gitu. Lanjut lagi, ini yang sedang saya lawan padahal analisa sesuai tren, ini yang sedang saya lawan padahal analisa sesuai tren, balik dikit balik arah udah di close, padahal untuk melanjutkan tren yang jelas mental belum kuat. Nah ini masalah ini tetap profit. Nah ini masalah ini biasa, ini gue mau agak panjang nih bahasnya. Kenapa? Balik lagi ke loss gue $1.000 itu pertama kali gue loss besar ya. Kenapa kok gue sebut? Mungkin kalau kalian trader-trader yang udah jago ya kan, kalian bilang alah profit $1.000 aja kok dibesar-besarkan. Karena itu loss terbesar gue guys. Pertama kali loss terbesar gue. Sorry, bukan loss terbesar gue. Pertama kali loss terbesar gue guys. Jadi gue rada shock juga awal-awalnya. Nah, setelah gue cut loss, gue langsung off trade sebulan lah itu, gue ingat banget. Off trade sebulan, lalu gue balik lagi ke market. Gue balik ke market dengan ketakutan masa lalu atau dengan luka masa lalu. Nah, gue entry, loss gue berani tahan. Guys. Loss itu gue berani tahan sampai berapa puluh dolar pun gue berani. Tapi begitu profit gue langsung close. Nah di otak gue gini, udah yang penting profit lumayan, itu di otak gue. Nah tapi kalau kayak gitu risk reward gue kacau dong. Risk reward gue itu pada saat itu ya masih 1:1, 1:2 kadang-kadang, tapi agak mulai disiplin sih 1:2 pas itu. Risk reward gue kacau. Nah kalau ini saran gue gimana? Bro, coba dirimu flashback dulu, apa yang bikin kamu takut? Kalau dulu gue, kenapa kok gue profit dikit gue close, karena gue takut loss $1.000 gue takut gue nggak bisa nge-recover $1.000 itu. Nah akhirnya apa? Kalau dibiarin kayak gini terus, kita nggak maju, dirimu nggak maju-maju bro. Nah jadi kalau saran aku, bisa ngechat gue di Telegram, asalkan udah subscribe aman udah. Untuk saat ini semoga nggak ada bisikan-bisikan setan ya guys ya, takutnya ada bisikan-bisikan setan ini. Tapi untuk saat ini pure gue pengen mau ngebantu karena emang gue ada waktu juga, dan emang ini yang gue pengen. Karena yang gue lihat trader kalau udah jago kadang nggak mau ngajarin, yang mereka ajarin cuma teknikal aja, psikologis dan mental tuh nggak dikasih tahu. Nah gue pengen nonton kalian untuk psikologis, mental, dan ya psikologis dan mental kalian gitu, biar kalian lebih siap. Nah baik lagi, jadi gimana sih, ini pasti ada ketakutan, ini pasti ada sebuah ketakutan, makanya sampai lu kayak gitu. Kalau saran aku off trade dulu sambil sembuhin luka masa lalunya dulu bro.
Kalau lu kayak gini terus, lu pasti hancur, bro. Itu yang pertama. Yang kedua, trading coba pakai uang dingin, bro. Trading pakai uang dingin, pakai uang yang siap hilang. Katakanlah $10 ya $10 deh, nggak apa-apa hilang. Karena yang gue lihat kan paling minimal $10 tuh. Katakanlah lu cuman punya apa, lu punya modal $10 yang apa, uang lu yang siap hilang, ya udah $10 nggak apa-apa, masukin aja. Nggak usah ngejar profit dulu, ngejar eh mental lu dulu. Mental lu harus aman dulu ini, karena mental lu sudah apa, udah hancur. Nah, profit apa, sorry, kalau lu pakai $10 mungkin loss nggak terlalu terasa, tapi emang profitnya nggak kerasa sih, nggak bisa buat apa-apa. Tapi it's okay, nggak apa-apa kan, target gue kan, kalau gue selalu nekenin ke kalian kan, yang penting dompet makin tebel. Nah, $10 itu ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan kalian tradingin, lama-lama gue yakin pasti jadi bukit kok. Nggak apa-apa, daripada kalian trading dengan tekanan. Kalian mau pilih mana? Kalian trading profit kecil dikit-dikit, lama-lama jadi bukit, atau profit yang langsung gede tapi kalian, mental kalian kacau? Kalian pilih mana? Kalau karena ini gue udah pernah coba ke teman gue, eh ya sama, ini masalahnya sama, banyak banyak trader kayak gini soalnya. Nah, gue bilang ke dia, lu trading aja $10 bro di akun Sen. Terus dia jawab, tapi profitnya nggak kerasa. Iya, gue bilang lagi kayak gini, bro, emang bener profitnya nggak kerasa, tapi lu bakal mendapatkan ketenangan di situ. Lu trading ya, lu emang bener nyari uang, tapi kalau lu nggak tenang buat apa gitu loh, buat apa kalian join ke masuk trading? Gue pun trading nyari sebuah ketenangan guys, gue nggak muluk-muluk nyari profit gede. Iya emang bener, gue harus mengakui gue cari uang, tapi kalau kalian cari profit gede terus, sampai kapan guys kalian mau bertahan di lingkaran setan ini? Kalau saran gue, trading lah pakai uang seminimal apa, dengan modal seminimal mungkin, dengan uang dingin, dengan uang sampah, dengan uang yang nggak berguna. Atau kalian bisa ikutin tips gue untuk trading tanpa modal. Harusnya itu lebih worth it ya guys ya, daripada kalian kayak gini apa, kayak gini tuh apa, iya kayak gini terus. Sorry guys, otak gue udah mulai ngestak nih, soalnya udah malam banget dan gue nggak usah tidur, makanya gue bikin video ini. Dan gue bikin video nggak sambil jalan-jalan karena emang gue pengen concern nih untuk mengatasi ini. Itu sih bro. Nah, saran gue juga, kalau emang lu punya ketakutan apa, lu bisa coba jelasin di WhatsApp, di Telegram gue. Lu jelasin dari A sampai Z, gue bakal bantu, gue bakal tuntun lu sampai bisa. Karena ini sayang banget bro, dirimu kalau udah bisa analisa, sayang banget bro kalau misalnya disia-siakan. Jadi tinggal harus ada yang nuntun psikologi apa, mentalmu aja gitu loh. Gue yakin sebulan 2 bulan lah pasti, kalau mental lu udah beres, sebulan 2 bulan pasti lu udah bisa profit konsisten lah. Gitu aja sih. Thank you. Oke, itu aja guys yang mau gue sampaikan. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, and see you next video. Oh ya, bagi kalian yang mau tanya-tanya atau mau komen, silahkan komen aja, nggak apa-apa, nggak usah takut dibully. Di sini kita sama-sama belajar, dan gue pengen ciptain komunitas trading yang benar-benar sehat, bersih, dan mau saling mendukung gitu loh. Thank you guys, see you.